Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di dalam ngarai, Sue Ying duduk bersila di depan jurang. Pria tua berjubah hitam itu berdiri di sampingnya, membeku seperti sepotong kayu. Waktu berlalu perlahan, detik demi detik, sampai alis Sue Ying tanpa sadar berkerut. Mengutuk. Rasa sakit itu berangsur-angsur meningkat. Sue Ying telah mengambil dosis penekan racun sebelum memasuki ngarai, sehingga untuk melihat penciptaan langit dan bumi tidak terganggu, tetapi racun itu telah mencapai tahap di mana ia harus minum dosis lain setiap jam. Sementara itu, di dalam Crimson Rock Mountain, dia harus minum sekali setiap setengah jam hanya untuk memastikan racun itu tidak akan mempengaruhi pertempurannya. Pemahaman, bagaimanapun, sangat berbeda dari pertempuran. Untuk memahami makna sejati dibutuhkan perendaman total. Rasa sakit yang mengintensifkan jelas akan mempengaruhi Sue Ying. Tetap saja, dia tidak mau berhenti. Penciptaan surga dan bumi benar-benar terlalu mencengangkan, menyebabkan banyak sekali ide muncul ke permukaan, dan ia harus memanfaatkan kesempatan ini sepenuhnya sebelum rohnya menghilang untuk menguji berbagai idenya. Benar-benar mistis. Hukum misteri yang mendalam begitu tak terbatas sehingga bahkan jika aku berusaha memahaminya, paling banyak aku akan memahami setara dengan setetes sederhana di lautan. Sue Ying sangat bersemangat. Dia tidak pernah memiliki guru sebelumnya dan selalu berkultivasi sendiri sepenuhnya. Setelah menyaksikan penciptaan langit dan bumi, yang menunjukkan dunia baru sedang terbentuk bersama dengan berbagai hukum misteri mendalam yang semakin menonjol, Sue Ying benar-benar dapat mengalami banyak hukum untuk pertama kalinya. Ini bukan bagaimana ekstrim Pierre Ching harus diterapkan. Masih cukup jauh dari ekstremiti sejati. Arti bintang sejati aku masih terlalu dangkal. Mirage, pada akhirnya, hanyalah mirage. Hanya sekali ia dapat membentuk dunia nyata, ia dapat dianggap sempurna. Sue Ying telah kehilangan semua kesombongannya, dia mengalami kesenjangan antara langit dan bumi. Satu ketukan jari dapat memisahkan langit dari bumi. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan tempur seperti itu, dia bisa memusnahkan dunia fana hanya dengan satu tangan. Bagaimana bisa dewa penyihir dan dewa iblis besar berharap untuk menghalangi jalannya? Waktu habis, suara dingin itu bergema. Weng! Gelombang yang kuat menyelimuti Sue Ying, melemparkannya keluar dari ruang ini seolah-olah dia cewek kecil. Adegan di depan mata Sue Ying berubah ilusi. Tubuhnya menderita karena perasaan dipindahkan secara paksa, dan kepalanya mulai sakit. Sementara sarana transportasi senior Si Wei sangat lembut, metode orang tua berjubah hitam ini sangat tidak sopan. Dongbo, seru Chen Jiu. Sue Ying menemukan bahwa dia sudah kembali ke lapisan bawah Sky Reaching Fin. Chen Jiu, Paman Fu, Wu Ma Hai, Master Klan Meisan, Jian Huang, pria berjubah hitam, dan wanita muda berjubah putih semua ada di sampingnya. Saudara Chen Jiu, Sue Ying tersenyum. Haha, diusir secara paksa benar-benar tak tertahankan, goda Chen Jiu. Aku juga tidak merasa nyaman diusir. Awalnya, aku punya banyak ide, tetapi setengah dari mereka aku lupa begitu saja. Tetap saja, aku sudah mendapatkan cukup banyak. Bagaimana perasaanmu? Terkejut, jawab Sue Ying. Benar, itu adalah penciptaan langit dan bumi. Hanya eksistensi yang paling kuat yang bisa melakukan hal seperti itu. Chen Jiu mengangguk. Jika kita bisa menontonnya beberapa kali lagi, itu akan menjadi jauh lebih baik. Melihatnya sekali mungkin telah menyebabkan kita sangat terkejut, tetapi jika kita terlalu sering menontonnya, efeknya kemungkinan besar akan melemah, jawab Sue Ying. Kami memutuskan untuk berkultivasi di sini selama 3 hari. Kami kemudian akan melanjutkan Sky Reaching Fin. Chen Jiu tertawa. Sepertinya kamu masih harus bergerak bersama kami. Tentu, komentar Sue Ying. Sue Ying dan 7 orang lainnya tetap di bawah Fin pencapai langit untuk memulai pemahaman dan kultivasi mereka. Mereka berusaha sebaik mungkin untuk mencerna apa yang baru saja mereka lihat dan semua berharap untuk terobosan. Sebelum mereka mulai berlatih, senior Si Wei memberi mereka masing-masing jimat. Hong. Dalam Mirage, di kaki Sky Reaching Fin. Setelah Sue Ying meminum penekan, ia mulai melatih teknik tombaknya. Dia lebih suka latihannya agar tidak dilihat oleh yang lain. Yang lain duduk bersila,
secara diam-diam mengerjakan pemahaman mereka. Tetapi bagi Sui Ying, cara latihan seperti itu tidak terlalu efisien. Sebaliknya, ia harus menguji idenya dengan teknik tombaknya. Hong, hong, hong. Tombak Sui Ying bergerak sangat cepat sehingga menghasilkan beberapa bayangan. Setiap serangannya menghasilkan titik hitam di ujung tombak. Jelas, kekuatan spearmanship-nya telah meningkat secara keseluruhan dibandingkan dengan ketika dia baru saja memasuki Crimson Rock Mountain. Menyenangkan, mencapai ranah tahap 3 benar-benar adalah sesuatu yang lain. Sui Ying mengungkapkan ekspresi ceria. Extreme Piercing telah menembus ke ranah tahap 3. Weng, huala. Tombak itu seperti naga yang berenang. Gambar yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul, kadang-kadang seperti menumbuhkan bunga salju, di waktu lain seperti serangan dari naga ilahi. Tanpa sadar, 3 hari sudah berlalu. Itu masih belum cukup di sana. Sui Ying merasa sedikit menyesal. Setelah berlatih selama 3 hari berturut-turut, ia hanya berhasil menembus Extreme Piercing-nya. Baik, makna sejati dari bintang dan meraj masih kurang sedikit. Ranah tahap 3 bukanlah ambang batas yang besar. My Extreme Piercing telah menembus, sedangkan Star dan Meraj hanya sedikit kurang. Sui Ying tidak terlalu cemas. Ayo pergi. Sui Ying dan 7 orang lainnya dengan cepat terbang di sepanjang cabang utama Sky Reaching Fin. Cabang ini sangat tebal sehingga orang tidak bisa lagi melihat batas-batasnya setelah mendekatinya. Sebenarnya ada banyak tanaman merambat yang melilit tubuhnya. Sui Ying dan yang lainnya terbang dekat dengannya. Semakin jauh mereka dari cabang utama, semakin kuat efek arus bawah dari langit berbintang. Kali ini, mereka terbang untuk waktu yang sangat lama, total 9 hari. Mengetahui bahwa masih ada bahaya di sepanjang jalan, Sui Ying mengendalikan dirinya dengan mengambil penawarnya setiap jam. Daun anggur pertama, Sui Ying dan yang lainnya mulai merasakan kekuatan tak terlihat menekan mereka. Itu seperti layar tipis yang menghalangi mereka untuk melanjutkan. Ke samping, orang bisa melihat bahwa cabang utama Sky Reaching Fin telah menumbuhkan daun anggur besar secara ajaib. Sebelumnya, hanya ada daun kecil di sepanjang tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, yang cukup normal, tetapi potongan daun anggur ini sangat besar, ukurannya dilebih-lebihkan. Dari kejauhan mereka sebelumnya melihatnya, daun anggur tampaknya benar-benar lebih besar dari dunia klan Xia. Fin pencapai langit ini memang organisme peringkat dunia dewa. Transenden muda, wanita berambut hijau Si Wei muncul di atas cabang utama ke samping. Senior Si Wei, Sui Ying dan yang lainnya dengan hormat menyambutnya. 5 daun anggur ini melambangkan cobaan yang telah disiapkan oleh Tuan Suci untukmu, Si Wei memulai. 2 percobaan sebelumnya terlalu sederhana. Hanya dari titik ini dan seterusnya cobaan nyata untuk pemilihan murid mulai. Melewati mereka secara keseluruhan akan memungkinkan kamu untuk menjadi murid kehormatan di bawah guru suci kami, yang, pada gilirannya, memberi kamu berbagai hak istimewa. 8 dari mereka hadir di tempat kejadian, termasuk Sui Ying, menantikannya. Menjadi murid kehormatan akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan banyak harta, di antaranya beberapa bahkan menarik bagi dewa dunia. Chen Jiu, Wu Mahai dan Lord Yulan telah diturunkan masing-masing untuk harta itu. Seperti untuk penawarnya, setelah menjadi murid kehormatan, mendapatkan penawarnya adalah masalah kecil. Kalian semua harus sudah sadar bagaimana cara melewati persidangan pertama. Wanita berambut hijau Si Wei menunjuk ke arah tengah daun anggur yang besar. Di tengah, ada pohon anggur panjang yang terhubung langsung ke cabang utama Sky Reaching Fin di atas. Hanya setelah mencapai pohon anggur yang panjang itu dapat dianggap bahwa kamu telah berhasil. Mengikuti anggur panjang, akan membawa kamu ke daun anggur kedua. Namun, daun pertama ini juga mengandung pertemuan kebetulan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mungkin kamu hadapi. Kamu harus hati-hati jika ingin sampai ke pokok anggur yang panjang. Wanita berambut hijau Si Wei selesai dengan senyum. Aku berharap yang terbaik untukmu, dan aku berharap bisa melihatmu tiba di daun anggur kedua. Sosok Si Wei segera menyatu ke cabang utama Sky Reaching Fin. Kita akan menjadi yang pertama pergi, kata Master Klan Meisan. Hua. Master Klan Meisan, bersama dengan wanita muda berjubah putih dan pria berjubah hitam, dibebankan langsung ke arah daun anggur yang besar. Ai, remaja berjubah emas,
Jian Huang, sedang bersiap untuk berbicara ketika Master Klan Meisan dan yang lainnya meninggalkan tempat kejadian. Dia kemudian berbalik ke arah tim Chen Jiu. Saudara Chen Jiu, bagaimana kalau bergerak bersama? Wu Mahai juga menoleh ke Chen Jiu dan yang lainnya, mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan senyum. Chen Jiu, Dongbo Sueying, mari kita bepergian bersama. Remaja berjubah emas, Jian Huang, dan Wu Mahai memandang ke arah tim Chen Jiu. Tim kami memiliki cukup banyak orang, kata Chen Jiu. Aku memiliki gulungan dewa kelas yang aku semua bisa berikan kepada kamu. Wu Mahai meremas senyum ketika ia mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Yakinlah, aku pasti akan berada di garis depan untuk mencari jalan keluar. Aku juga akan menjadi garda depan untuk semua pertempuran. Jian Huang juga melihat ke arah Chen Jiu dan Sui Ying. Aku juga bersedia untuk menyerahkan semua gulungan kelas dewa aku kepada Chen Jiu. Sui Ying hanya melihat dari samping. Akan lebih baik jika masalah ini diputuskan oleh Chen Jiu sendiri. Gulungan tingkat dewa? Mereka, memang, sangat berguna. Tetapi Jian Huang dan Wu Mahai sama-sama ksatria transenden dan bahkan tidak bisa menggunakan gulungan itu. Bagi mereka untuk berpegangan pada mereka tidak ada gunanya. Pesona Sui Wei adalah penyihir transenden dari tim Jian Huang, sementara tim Wu Mahai memiliki lelaki jangkung dan kurus, bahan, yang mampu mengaktifkan gulungan kelas dewa. Namun, mereka berdua mati. Tim kami sudah memiliki gulungan kelas dewa. Kamu pasti sudah menyadari bahwa semakin banyak orang di tim, semakin berbahaya itu. Aku minta maaf, tidak ada jalan lain untuk ini. Kami akan melakukan langkah pertama, kata Chen Jiu. Chen Jiu, Sui Ying, dan Paman Fu segera bergegas ke bawah. Wu Mahai melihat ke bawah, matanya dipenuhi amarah. Sangat normal bagi mereka untuk tidak membiarkan kita bergabung. Wu Mahai, bagaimana kalau kita bekerja sama? Ini hanya dunia daun anggur pertama, dan ruang di sekitarnya masih aneh dan tidak dapat diprediksi. Mungkin ada bahaya yang terjadi kapan saja. Dengan kami berdua bekerja sama, kami dapat mempertahankan diri dari bahaya yang paling besar, kata Jian Huang. Tetapi dengan dua orang bergerak bersama, tingkat bahaya lebih besar. Kemungkinan kematian bahkan lebih tinggi. Wu Mahai mendengus. Aku pikir akan lebih baik bagi kita untuk melakukan perjalanan secara individual. Siu. Wu Mahai bergegas turun setelah dia selesai berbicara. Remaja berjubah emas, Jian Huang, berdiri sendiri di cabang utama Sky Reaching Fin, menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia mendapati situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya. Dia tidak bisa menggunakan gulungan kelas dewa, jadi dunia daun anggur ini benar-benar terlalu berbahaya. Aku harus berhasil, aku harus. Jian Huang berpikir sendiri. Dia kemudian mengikuti yang lain dalam pengisian ke bawah juga. Sui Ying, Chen Jiu, dan Paman Fu turun ke batas dunia daun anggur pertama. Setelah melihat pada dua sosok Wu Mahai dan Jian Huang mulai terpisah dari jauh, Sui Ying dalam hati mendesah. Saudara Chen Jiu, dunia daun anggur pertama ini dan dunia daun anggur kedua akan lebih merepotkan, kata Sui Ying. Kami akan membutuhkan bantuan avatar meraj saudara Sui Ying untuk kepanduan, tambah Chen Jiu. Mereka berdua saling memandang sambil tersenyum. Seluruh gunung Crimson Rock dipenuhi dengan banyak bahaya, dan semakin jauh mereka pergi, akan ada lebih banyak bahaya yang ditargetkan secara individual. Adapun 5 dunia daun anggur ini di Sky Reaching Fin. Dunia daun anggur pertama dan kedua, memungkinkan orang untuk bergerak bersama. Tetapi dari dunia daun anggur ketiga dan seterusnya, mereka akan dilakukan sepenuhnya sendirian. Secara alami, untuk bekerja sama dengan Chen Jiu dan yang lainnya selama 2 dunia daun anggur pertama akan relatif lebih mudah di Sui Ying. Ketika datang ke dunia daun anggur pertama, Dongbo, laporan intelijensia klan kamu harus lebih rinci. Chen Jiu memandang ke kejauhan. Di atas dunia daun anggur yang besar ini, ada duri-duri pegunungan yang bergelombang, jalan datar, hutan belantara, dan bahkan beberapa struktur logam aneh. Para leluhur demigods dari klan Xia aku tidak memiliki harapan berlebihan untuk melintasi seluruh Sky Reaching Fin, jadi mereka datang ke dunia daun anggur pertama ini dengan harapan menemukan beberapa pertemuan kebetulan. Sui Ying tertawa.
Mereka akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan harta dan segera memecah jimat begitu mereka bertemu bahaya, menyerah pada peluang lebih lanjut tetapi meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Karena mereka selalu mencari pertemuan yang tidak disengaja, laporan mereka tentang dunia ini lebih rinci. Kali ini, kita benar-benar tidak bisa gegabah, kata Chen Jiu. Karena kita bertiga bekerja bersama, bahaya yang kita hadapi akan lebih tinggi. Karena itu kita harus melakukan yang terbaik untuk tidak memprovokasi bahaya yang tidak diinginkan. Dimengerti, Sui Ying mengangguk. Menurut rencana pertamanya, dia akan mendapatkan racunnya disembuhkan oleh senior Si Wei dan kemudian bertahan di sekitar daun anggur pertama untuk jangka waktu yang lama, menyisir setiap wilayah untuk mencari harta. Mudah-mudahan, dia akan mendapatkan 10 atau lebih prajurit dewa atau bahkan harta dewa. Semua prestasi ini akan mungkin terjadi. Tapi sekarang, dia tidak bisa lagi bertindak dengan cara yang begitu santai. Mereka harus mencoba yang terbaik untuk menghindari masalah. Bagaimanapun, tempat-tempat dengan pertemuan kebetulan yang lebih besar juga dikaitkan dengan bahaya besar. Lihatlah pagoda itu, Chen Jiu menunjukkan. Sui Ying dan Paman Fu memandang. Mereka bisa melihat pagoda abu-abu keperakan samar-samar di tengah-tengah padang rumput. 7 tingkat pagoda, Paman Fu terkejut. Tuan Manor, ini adalah pagoda surgawi, pagoda 7 tingkat. Petik 2. Apakah keserakahan mengalahkanmu? Chen Jiu menggelengkan kepalanya. Aku juga bisa merasakan keserakahan. Pagoda itu saja bernilai lebih dari apa yang telah dikumpulkan oleh Flying Sword Mountain Manor kami selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan menjualnya bahkan dapat membuat kami membeli 2 budak dewa tahap puncak. Tapi dunia daun anggur pertama mengikuti aturan sederhana, semakin besar keberuntungan, semakin besar bahaya. Sui Ying tercengang setelah mendengarnya. Membeli dewa tahap puncak, budak. Ada budak di dunia dewa? Dewa dapat menjadi budak? Sui Ying tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dunia dewa? Chen Jiu memandang ke arah Sui Ying, menghela nafas. Dunia dewa jauh lebih kejam dan ketat dari yang kamu bayangkan. Sui Ying memasuki kondisi kontemplatif. Dari apa yang aku dengar, ketika Crimson Rock Mountain masih di dunia dewa, jumlah harta yang ditempatkan di dunia daun anggur pertama tidak terlalu dibesar-besarkan, jelas Chen Jiu. Setelah keberadaan kuat itu mati, dan gunung Crimson Rock jatuh ke dunia fana ini, banyak harta yang lebih berharga ditempatkan di sini. Mereka kemungkinan besar dimaksudkan untuk menarik demigod yang lebih kuat ke sini. Sementara Sui Ying juga tersentuh oleh keserakahan, laporan intelijensia klan dengan jelas menyatakan bahwa semakin kuat dan menyilaukan harta itu, semakin mereka harus menahan diri untuk tidak menyentuh mereka. Leluhur Blackwind hanya membawa kembali para prajurit dewa itu. Mari bersiap-siap berangkat, Chen Jiu memulai. Paman Fu, aktifkan mantra. Paman Fu berkepala botak mengeluarkan gulungan kelas dewa abu-abu kusam sebelum dengan ringan merobeknya. Weng! Gulir itu segera bubar, sementara 2 aliran ki dengan warna abu-abu kusam yang sama masuk ke mata Paman Fu. Lapisan kelabu tua itu memberikan visinya aura yang tampaknya mampu menembus apapun. Mata luar angkasa, kata Chen Jiu. Dengan mantra ini, kita akan jauh lebih aman. Gulungan Ice of Space telah disiapkan khusus untuk dunia daun anggur pertama. Master klan Meisan, Wu Mahai, dan Jian Huang semuanya membawanya, tapi Wu Mahai dan Jian Huang tidak bisa menggunakan gulungan kelas dewa. Dengan demikian, mereka hanya bisa dengan menyedihkan mempertaruhkan nyawa mereka. Master klan Meisan mungkin telah memahami arti sejati ruang yang lengkap, tetapi kecuali jika dia memadatkan Heart Space Dewa, indranya masih belum akan mencapai tingkat yang disediakan oleh mata ruang. Mantra ruang disempurnakan setelah banyak upaya oleh dewa tahap puncak dengan aspek kepanduan ini ditekankan. Dongbo, kami harus merepotkanmu untuk mengirim meraj avatarmu ke depan untuk mengintai juga, kata Chen Jiu. Sui Ying mengangguk. Masalah kecil. Tim Chen Jiu sebenarnya telah dibentuk dengan sangat baik pada awalnya. Pencuri tua akan bertanggung jawab untuk mencari bahaya, sementara Paman Fu akan bertanggung jawab untuk menggunakan gulungan kelas dewa. Dengan kemampuan mereka, Chen Jiu bisa melewati 2 dunia daun anggur pertama dengan lebih mudah. Adapun 3 yang terakhir, Paman Fu dan yang lainnya harus berhenti sebelum dunia daun anggur ketiga setelah berpisah dari Chen Jiu.
Sui Ying telah berada di tim sejak awal dan telah terbukti sangat berguna. Chen Jiu tidak akan merasa baik mendorongnya. Sebagai poin kedua, meraj avatarsnya sangat membantu dalam mencari bahaya. Adapun Wu Mahai dan Jian Huang, mereka hanya bisa mencari kekayaan sendiri. Ayo pergi. 9 meraj avatar milik Sui Ying tersebar di sekitar area ini yang lebarnya beberapa ribu kilometer. Tubuh sejati Chen Jiu, Paman Fu, dan Sui Ying juga mulai bergerak menuju pusat dunia daun anggur pertama. Di pusat, sekitar 10 km jauhnya dari sisi pohon anggur yang panjang, ada beberapa batu di samping bukit. Tampaknya sama sekali tidak ada yang salah dengan batu-batu ini. Bahkan ketika memeriksanya melalui indera, orang masih bisa melihat tidak ada yang aneh tentang mereka. Ini disebabkan oleh lapisan-lapisan ruang di sana yang saling bertumpukan, ada ruang tersembunyi tambahan di dalam ruang biasa. Seorang remaja berkulit hitam yang dibungkus kain putih duduk bersila di dalam ruang yang ditumpangkan itu. Dia tidak lain adalah orang yang memasuki Gunung Crimson Rock sebulan lebih awal dari Sui Ying dan yang lainnya. Itu adalah Lord Yulan. Sebagai iblis dari Dark Abyss, energi gelapnya secara alami memungkinkan dia untuk menggunakan gulungan kelas dewa. Selain itu, jauh lebih mudah baginya untuk melewati sebagai tim yang terdiri dari satu orang. Dia memiliki waktu yang jauh lebih mudah mencapai posisinya saat ini. Dong gelombang-gelombang samar menyebar dari jauh. Pertarungan. Remaja berkulit hitam itu segera membuka matanya, keduanya bercahaya emas pudar. Dia mencibir, memperlihatkan gigi putih bersih miliknya. Sudahkah mereka datang? Apakah mereka akhirnya ada di sini? Dongbo Sui Ying, kamu telah membunuh Nuo Nuoan dan Ku Meng, sehingga mereka tidak bisa lagi bertindak sebagai pengintai aku. Kamu juga menimbulkan racun yang menumpuk pada aku, yang telah menyiksaku sejak saat itu. Bagaimana mungkin aku bisa melepaskanmu? Mata remaja berkulit hitam itu penuh dengan niat membunuh. Setelah naik dari anak tangga terendah dalam Dark Abyss, dia adalah seseorang yang selalu harus menyelesaikan permusuhannya. Meski begitu, racun hexing yang dideritanya lebih lemah daripada potensi dan konsentrasi Sui Ying. Lagi pula, dia hanya ditusuk satu kali. Setelah terbiasa, dia sekali lagi bisa bertarung tanpa terpengaruh olehnya. Aku sudah berada di sini selama sebulan, dan aku telah menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkan beberapa harta. Sekarang, aku hanya menunggu kamu, Dongbo Sui Ying. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.